Saat membulatkan tekad mengejar beasiswa dengan mengikuti tes, ada dua tujuan Sheva dalam hal ini. Pertama, mengejar impiannya untuk kuliah dan menamatkan S1-nya, kalau bisa sampai S2. Yang kedua, tentu saja menemui ibu peri cantik, Viana Ayu, yang menjadi ibu asuhnya. Ternyata Viana Ayu tak secantik di televisi atau media sosial. Tapi cantik sekali. Ia lembut dan sangat menerimanya dengan baik. Berkali-kali Viana meminta agar Sheva masuk ke dalam rumahnya, namun gadis itu lebih suka di luar dan bermain dengan Evelyn, bungsu dari keluarga ini. Saat malam hari, Viana dan Evelyn juga menemaninya bercakap-cakap di ruang tamu. Viana memiliki anak-anak yang lain, seperti yang juga diberitakan media sosial. Tapi Viana bilang kalau mereka sedang kuliah dan belum pulang. Saat sedang berbincang dengan Viana dan Eve, itulah, Sheva melihat kalau suami dari Viana datang. Atalarik Fabian Lubis. Berbeda kesan ketika pertama kali bertemu dengan Viana. Entah kenapa Sheva begitu gugup. Arik sama sekali tak tersenyum saat melihatnya. Bahkan tak menyapanya. Sheva sampai menciut sendiri melihat pria yang menurut artikel yang dibacanya, kalau tidak salah berusia lebih dari 60 tahun, namun tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Arik masih sangat tampan meski sebagian rambut dan jenggotnya memutih. Wajahnya mirip aktor Turki Burak Özçivit jika masih muda. Sekarang, tetap enak dilihat dan bugar di usia 60 tahunan, seperti perpaduan karismanya Pierce Brosnan dan gagahnya Bruce Willis. Tak terbayang mudanya seperti apa. Pantas saja ia memiliki istri yang nyaris sempurna seperti Viana Ayu. Arik berjalan mendekati istrinya yang tersenyum menyambut, sebuah contoh manis yang kecil dalam pernikahan. Ternyata meski wajahnya terlihat seram di mata Sheva, namun Atalarik sangat menyayangi putri bungsunya. Terbukti dia langsung menggendong Evelyn dan berbincang-bincang dengan putri cantik itu. "Mas, kenalin ini Sheva," ucap Viana memperkenalkan gadis kecil dengan kepala diperban yang tengah tersenyum ramah padanya sambil mencium tangannya. Sheva lagi-lagi menatap takut pada Arik karena tak sedikit pun pria itu bicara padanya, dan Viana sangat paham akan hal ini. "If, ajakin Kak Sheva makan kuenya Gi," ujar Viana, merujuk pada kue yang dibawa suaminya, buah tangan dari mama mertuanya karena Arik baru saja pulang bermain catur dengan sang papa. "Oke." If lalu turun dari gendongan ayahnya, mengambil kotak kue tersebut dan mengajak Sheva keluar, meninggalkan Arik dan Viana yang sepertinya bicara serius itu. If lalu mengajak Sheva duduk di taman depan. Langit cerah malam ini. Udara juga berhembus sepoi-sepoi. "Duduk sini Kak, mumpung lagi cerah. Biasanya hujan," ajak si cantik yang mirip dengan wajah ayahnya itu. Sheva tersenyum. Kemudian duduk dekat Evelyn. Gadis itu masih sangat kecil, baru masuk TK, tapi sudah sangat pintar bicara, murah senyum, dan sifatnya menyenangkan. Persis seperti Viana. Terlihat sekali kalau Eve itu terdidik dengan baik. "Nih Kak, cobain. Buatan Oma. Kue lapis legit. Pakai cinnamon," ucap Eve, mengambil satu potong kue harum yang memang sudah dipotong-potong itu pada Sheva. "Cobain Kak. Oma aku kalau bikin kue enak loh." Sheva menggigit kuenya. Rasanya memang sangat enak dan harum. "Boleh tambah lagi?" tanya Sheva setelah dengan cepat merasa enak menghabiskan kue tersebut. "Ih, boleh Kak. Malah kalau nggak dihabisin biasanya mama suka marah. Kita gak boleh buang makanan. Harus dihabisin. Mubazir," katanya, ulang Eve lagi. Sheva lagi-lagi tertawa. Kesan pertamanya datang ke rumah ini sangat baik. Bahkan dia disambut seperti keluarga jauh yang baru saja datang, selain Atalarik yang mungkin tidak bisa dia kira. Bagaimana sifatnya seluruh orang yang berada di rumah ini sangat ramah padanya, bahkan terlihat kalau Viana juga tidak canggung bicara dengan asisten rumah tangganya, bahkan sesekali bercanda.
Tidak nampak kecanduan sosial di antara mereka. Sheva ingin melamar pekerjaan pada Fiana sebagai asisten rumah tangga. Bahkan dia mengatakan kalau dia bisa mencuci baju dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, termasuk memasak. Tapi Fiana menolak, dan Sheva memikirkan cara agar bisa membalas budi dengan cara bekerja di sini. Misalnya dengan menjadi pengasuh Eve. Baiklah, jadi cantik itu besok akan membujuk Fiana untuk mengizinkannya mengasuh putri bungsunya tersebut. Sheva dan Eve makin asyik bicara. Keduanya lalu saling mengobrol tentang makanan favorit sampai film kesukaan mereka, film Disney yang terbaru. Ariel yang sekarang kasihan Kak, dibully, ucap Eve. Kok kamu tahu kalau yang jadi Ariel dibully? Hayo, udah main pesbul sama tik-tik ya? Sat. Eve menaruh ujung telunjuknya pada bibir agar Sheva jangan berisik. Sheva mengangguk cepat. Mama gak boleh main itu. Bolehnya nonton di YouTube. Itu juga ditemenin sama Mama. Kok tahu kalau Ariel dibully? Kata Aruna. Siapa Aruna? Teman kelas aku Kak. Sheva tersenyum mendengarnya. Dia suka dengan ramahnya Evelyn. Tak lama, terdengar suara security depan yang membuka gerbang. Ye, Bang Atshan sama Bang Arash pulang. Seru Eve. Sheva hanya tersenyum kembali memperhatikan. Sebuah mobil mewah yang baru masuk, dia mengerjakan matanya merasa tak asing dengan mobil tersebut, kemudian menyusul motor sport dengan mesin berderu di belakangnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Eve, keduanya pasti adalah kakaknya. Arash yang naik motor, terlebih dahulu membuka helmnya. Sheva terpana melihatnya. Dengan gaya kasual ditutup jaket alma mater khas mahasiswa dan rambut yang sedikit messy karena tadi memakai helm, Arash nampak menawan. Ia berjalan mendekat sambil menelisik siapa kiranya wanita yang berdiri di samping sang adik, namun senyum ramah tak lepas dari wajahnya membuat Sheva sedikit salah tingkah karenanya. Maklum ya saudara, Sheva ini berasal dari desa, penampilan macam Arash yang mirip bintang-bintang remaja Netflix begini, di kampungnya mana ada. Ya, wajar sih, putra ibu Fiana bentukannya seperti ini. Orang tuanya pun amat good looking. Eve, sapa Arash ketika ia sudah sampai di tengah mereka. Iya bang. Remote AC langit rusak ya? Hah? Tanya Eve tak mengerti. Nih, bidadarinya turun ke bumi. Pasti mau ngadem. Di sana panas. Pipi Sheva mendadak memerah. Arash tersenyum karenanya. Apa sih bang? Jangan dengerin Kak. Bang Arash suka ngaco, kata Eve. Diem ah, anak kecil. Abang. Ucap Eve kesal dibuatnya. Hai, Arash. Satu alis Arash terangkat. Selain ingin tahu nama gadis ini, ia juga ingin tahu dia siapa. Sheva, pengasuhnya Eve. Pengasuh. Arash menoleh pada adiknya, sedangkan Evelyn menganggukkan kepalanya sambil bertepuk tangan pertanda kalau dia senang. Arash malah aneh melihat adiknya tersebut. Suara pintu mobil tertutup mengejutkan mereka. Rupanya kakak Eve yang lain juga sudah pulang. Sheva tak sempat melihat foto-foto keluarga yang berada di ruang tengah tadi. Tapi dia bisa pastikan kalau anak yang ini mungkin adalah yang tertua karena memakai kemeja kerja, meski tanpa jas. Sheva mengernyit. Ia menyipitkan matanya. Perawakan pria itu pernah dilihatnya. Dan saat Atshan berbalik setelah mengunci pintu mobil, Sheva terkejut melihat wajahnya. Dia. Pria tidak bertanggung jawab yang menabraknya tadi pagi. Refleks, Sheva mengambil sapu yang berada di pojokan pohon mangga besar kemudian berlari dan tiba-tiba saja. Buk, buk, buk. Arash dan Eve terkejut. Sheva memukuli Atshan yang baru datang. Entah hari apa ini. Atshan merasa jika nasib baik belum berpihak padanya. Bermula sejak tadi pagi, dia kesiangan bangun tidur sehingga harus buru-buru berangkat ke kampus karena ada kuis. Saking buru-burunya, dia menabrak seorang perempuan dan kemudian harus membawanya ke rumah sakit.
Meski bertanggung jawab dengan membayar seluruh biaya administrasi dan meminta pengemudi ojek online untuk menemani perempuan yang ditabraknya, namun Atshan meninggalkannya di rumah sakit. Pernah mendengar kalau menabrak kucing bisa sial seharian? Nah, agaknya itulah yang terjadi pada Atshan. Belum sampai di kampus, ban mobilnya kempes karena melindas paku. Terpaksa ia pun naik taksi untuk sampai ke tempat belajarnya itu. Dosen yang mengajar pagi itu memang memberinya keringanan saat sampai di kelas. Namun, ia jadi terlambat mengikuti meeting mingguan di kantor yang menyebabkan kliennya pulang karena terlalu lama menunggu. Padahal kerjasama ini akan membawa Some menjadi wakil e-commerce dari Indonesia ke Turki. Alhasil, Atshan hanya bisa gigit jari dan membiarkan kliennya mencari e-commerce yang lain. Papanya mungkin tak akan marah, tapi Atshan selalu merasa bersalah jika apa yang dikerjakannya gagal. Atshan pun pulang dengan sejuta perasaan bersalah. Bahkan karena kepikiran dengan klien yang mencari e-commerce dan talent lain, Atshan lupa menjemput kekasihnya untuk ke pesta ulang tahun temannya. Alea marah dan tak membalas pesan. Saat menelepon pun tak dijawab. Panggilan kedua bahkan hanya tertulis, memanggil. Hari yang sangat melelahkan. Atshan pun memutuskan pulang segera setelah mengambil mobilnya malam ini. Ia berencana akan berendam dengan air hangat, lalu setelah menenangkan pikiran, dia akan bicara dengan ayahnya dan meminta maaf karena gagal dalam proyek kali ini. Tapi harapan tinggal harapan. Hari nahasnya belum selesai. Sampai di rumah, dengan pikiran tak karuan, badan letih karena pikiran yang terkuras, Atshan tiba-tiba saja mendapatkan serangan. Ia dipukuli membabi buta dengan gagang bambu sapu lidi. Untuk menghindari serangan itu, Atshan menghalangi pukulan itu dengan tangannya. Kenapa ini? Berhenti, ucap Atshan. Rasain. Gak bertanggung jawab. Rasain. Arash dan Seva melongok melihatnya. Bahkan Arash terkejut ternyata Seva mengenali abangnya, bahkan Seva berkali-kali mengatakan, gak bertanggung jawab. Jangan-jangan, dia Halim. Mama, Papa. Dengan sangat panik, Arash diikuti If lalu berlari menuju dalam rumah. Mama, Papa, abang tolongin. Abang diserang. Kenapa Arash? Viana dan Arik yang sedang mengobrol terkejut dengan ucapan Arash. Mereka sampai bangun dari duduknya. Kenapa Arash? Tanya Viana ikutan panik karena Arash dan If baru akan keluar melihat putranya. Terlihat Atshan masuk ke dalam rumah sambil melindungi kepalanya dengan tangan dari pukulan di kepala yang pakai sapu. Arik dan Viana terkejut ketika melihat Seva lah yang ternyata memukuli Atshan. Seva, kenapa ini? Mendengar Viana yang bicara, Seva menghentikan pukulannya. Ini Bu. Ini orangnya yang udah nabrak Seva terus lari gak tanggung jawab. Apa? Atshan terkejut karenanya dan ia baru ingat kalau wanita ini yang ia tabrak tadi pagi. Bener itu Bang? Tanya Arik yang sudah dijelaskan Viana kalau Seva korban tabrakan tadi pagi. Seva mengerjapkan matanya. Bang, Abang. Jangan-jangan, orang ini adalah anak tertua mereka. Seva menelisik lagi melihat kemiripan wajah anggota keluarga ini. Ia pun baru menyadari itu. Sebersit penyesalan menghinggapi dirinya. Kenapa dia bodoh sekali sih? Dia tidak hilang ingatan dan penglihatannya pun masih sangat baik. Lalu kenapa ia tak menyadari kalau Atshan sangat mirip Arik dan Viana? Seva melirik pada Arash. Lalu tanpa suara ia bertanya, Abang. Arash si imut tersenyum dengan menggembungkan pipinya. Pandangan mata bersalah, ia harus mengatakan dengan sejujurnya, iya. Duh. Seva menyesal sekarang, apa nanti yang akan dikatakan oleh ibu angkatnya nanti? Atshan masih diam. Bang. Tanya Arik sekali lagi dan kali ini agak dinaikkan satu oktav membuat Atshan takut karenanya. Sambil menjelaskan pada orang tuanya, dia juga memijat keningnya yang sakit kena pukul. Iya Pak. Ucapnya dengan nada menyesal. Arik terlihat sangat marah karenanya.
Sikap apa itu? Tidak bertanggung jawab itu bukan seorang lubis. Ucapnya lantang. Kali ini yang terkejut dengan ucapan Arik bukan hanya Atshan, tapi juga Seva dan yang lainnya. Asam garam kehidupan serta cobaan hidup luar biasa yang telah dialaminya membuat Arik sadar sebagai seorang pria harus selalu menjunjung tinggi prinsipnya untuk mempertanggungjawabkan yang dia lakukan dalam hal apapun. Meski Fiana kecewa dengan sikap Atshan, tapi ia tak bisa menyela ketika Arik memarahinya. Itulah yang diajarkan Widya padanya. Suami dan istri harus berjalan satu langkah. Jika suami benar dalam mendidik anak, sesayang apapun pada anak maka harus ikuti kata suami. Jangan membela kesalahannya. Atshan tak menjawab. Inilah sifatnya. Dari kecil, ia tak pernah menjawab ketika dimarahi oleh orang tuanya. Dia akan menunggu sampai orang tuanya selesai dan meninggalkannya, baru di kemudian hari akan menjelaskan alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Bahkan dalam hal ini pun, pria tampan itu sama sekali tidak membela diri, dia hanya diam. Papa harap kamu minta maaf sama dia, ucap Arik lalu pergi ke dalam kamarnya. Ingin ia mengatakan pada gadis itu agar lekas beristirahat karena hari telah malam, mengingat dia besok harus mendaftarkan namanya pada universitas lagi dan juga baru mengalami kecelakaan. Namun ada sesuatu yang mencekam tenggorokannya hingga dia tidak bicara. Biarkan saja nanti istrinya yang akan merawat gadis itu. Fiana melipat kedua tangannya lalu melihat Atshan. Dengar kata papa tadi? Tanya Fiana. Atshan menarik nafasnya kasar lalu menghembuskan nafasnya lelah. Maaf. Ucapnya pada Seva. Sedangkan gadis itu yang merasa tak enak, lalu menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf mas. Sini. Tak obatin kepalanya. Perubahan sikap Seva yang drastis ini membuat Atshan jengah. Iya tuh Fa, obatin kepalanya pasti Pita kena pukul kamu. Bunyinya aja sedep banget didengar tadi, keke Arash diikuti If. Rash. Tegur Fiana. Arash dan Evelyn pun diam, tapi bahu mereka masih bergetar menahan tawa. Ini pasti karena efek kamu buru-buru banget pergi ke kampus tadi pagi kan? Tanya Fiana pada Atshan yang diangguki putranya itu. Lain kali baca doa kalau naik kendaraan. Hati-hati bawa mobilnya. Kita bicara nanti. Atshan tersenyum melihat wajah ibunya. Selalu lembut dan penuh cinta kasih. Abang, Arash, kenalin ini Seva Zehra. Anak angkat mama yang di Surabaya. Anak angkat. Tadi nggaku pengasuh Evelyn masa. Fiana mengerutkan keningnya. Iya Seva. Seva terdiam lalu menganggukkan kepalanya. Fiana menghela nafasnya lelah. Mulai hari ini Seva tinggal sama kita sebagai keluarga. Atshan dan Seva terkejut karenanya. Keluarga.